Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari belajar bahasa Indonesia hanya di Ruang Belajar Balkis oleh Anissa Balkis Mali. Nah, kali ini kita masih belajar tentang surat pribadi dan surat dinas. Materi kelas 7 semester 2. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Nah, belajar apa kita hari ini? Tara! Menulis surat pribadi dan surat dinas. Nah, pertama kita akan mempelajari tentang syarat-syarat penulisan surat. Nah, yang pertama, surat ditulis dalam bentuk yang menarik dan tersusun baik dan sesuai dengan peraturan menulis surat. Yang kedua, bahasa yang dipakai hendaknya sesuai dengan maksud surat dan dapat dipahami oleh pembaca. Kata-kata yang dipakai harus tepat, jelas, hemat, dan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Ketiga, nada surat hendaknya sopan dan simpatik. Surat harus tulus dan mencerminkan pengertian akan masalah-masalah yang dihadapi penerima surat. Yang keempat, surat tidak mengandung kata-kata atau kalimat-kalimat yang tidak berguna. Penulis hendaknya menulis surat seperti ia sedang berbicara dengan orang yang dituju. Kelima, surat tidak terlampau panjang, tidak berbelit-belit atau berliku-liku dalam penggunaan bahasa. Misalnya, terlalu banyak menggunakan bunga bahasa, seperti peribahasa dan ungkapan-ungkapan sehingga dapat mengaburkan permasalahan yang hendak disampaikan. Nah, yang terakhir, masalah yang disampaikan harus lengkap, utuh, dan wajar. Nah, kali ini kita akan belajar langkah-langkah penyusunan surat dinas. Yang pertama adalah menyiapkan dan merencanakan pembuatan surat dengan baik. Nah, itu ya poin pertama. Untuk yang kedua, kita menetapkan masalah yang akan dikemukakan. Ketiga, menentukan pokok-pokok yang hendak disusun. Keempat, menggunakan bahan dan data. Jadi dalam menulis surat pastinya kita harus memiliki bahan dan data. Selanjutnya, kelima, menetapkan siapa yang akan dikirimi surat. Nah, ini harus jelas ya, kepada siapa surat itu akan ditujukan. Keenam, menentukan siapa yang menjadi pengirim surat. Nah, ini harus jelas juga, agar surat tersebut dapat dipahami dengan jelas. Ketujuh, menggunakan kelengkapan yang memadai. Kedelapan, menggarap pokok persoalan satu persatu dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Nah, ini pokok yang paling penting. Jadi dalam surat tersebut kita harus menulis surat dengan sejelas-jelasnya agar dapat dipahami oleh penerima surat. Nah, kali ini ada contoh surat pribadi. Kita simak bareng-bareng yuk. Nah, teman-teman bisa baca ya, ini contoh surat pribadi. Karena surat pribadi nanti dengan surat dinas pastinya memiliki karakteristik yang berbeda. Selanjutnya ada contoh surat dinas. Nah, kita simak juga nih. Tara. Nah, paling pokok dalam surat dinas ini pastinya ada kop surat ya. Jadi di paling atas itu ada kepala surat. Nah, teman-teman bisa menyaksikan ya. Kemudian ada nomor, perihal, lampiran, dan sebagainya. Dan tentunya dalam surat dinas ini harus menggunakan bahasa yang formal, bahasa yang resmi,
Jadi sangat berbeda dengan surat pribadi tadi. Kalau surat pribadi tadi harus menggunakan kalimat-kalimat yang kita gunakan setiap hari, yang tidak baku, kemudian tidak resmi. Jadi terkesan lebih santai dan rileks. Oke, sampai di penghujung pembelajaran. Dari pembelajaran tadi kita dapat menyimpulkan bahwa dapat diperoleh manfaat secara duniawi. Yang pertama, siswa dapat menulis surat pribadi yang baik dan benar. Bisa ditujukan kepada teman, sahabat, saudara, keluarga, dan orang terdekatnya. Kedua, siswa juga dapat menulis surat dinas yang baik dan benar sesuai kaidahnya, sehingga ketika surat tersebut diterima oleh suatu lembaga atau instansi yang dituju dapat dipahami dengan jelas. Dan yang terakhir, dapat menjadi pedoman pekerjaan seperti pembuatan surat instruksi, surat pemberian izin, dan surat pengambilan keputusan. Nah, secara ukhrawi, dari pembelajaran surat pribadi dan surat dinas, terdapat keterkaitan dan kesinambungan dengan surah Al-A'raf ayat 62 yang berbunyi, "Aku sampaikan kepadamu amanat-amanat Tuhanku, dan aku memberi nasihat kepadamu, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui." Nah, berdasarkan surah di atas, ayat tersebut berisi tentang pesan-pesan Tuhan sebagaimana materi pembelajaran surat pribadi dan surat dinas itu berisi tentang pesan yang ditujukan pada pembacanya. Jadi, surat Al-A'raf ayat 62 dan materi pembelajaran surat pribadi dan surat dinas sama-sama mempelajari dan mengkaji sebuah pesan atau surat. Nah, terakhir, selain itu harapannya ketika suatu saat siswa mampu membuat surat yang baik dan bermanfaat serta dapat dipergunakan demi kepentingan dan kemaslahatan umat, nantinya dapat menjadi amal kebaikan bagi siswa, karena di dalam surat tersebut berisi hal-hal baik berupa penyampaian informasi maupun berita kebaikan. Sekian dari saya, sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya hanya di Ruang Belajar Balkis.